Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Dalam edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 November 2023. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam program Mimbar Gemar ini. Dan saya berharap Mimbar Gemar ini senantiasa membuat kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya diberkati dalam nats pembacaan kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-27. Lukas pasal yang 19 ayat yang ke-11 sampai 27. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini karena agak panjang, tapi perikopnya berbicara tentang perumpamaan tentang uang mina. Nah, berdasarkan nats ini, renungan pagi hari ini dalam program Mimbar Gemar, saya beri tema menjadi hamba yang baik dan setia serta produktif. Sekali lagi, menjadi hamba yang baik dan setia serta produktif. Itu pesan tema dari nats pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam dunia perbankan kita mengenal istilah deposito. Ya kan? Di mana kita menyimpan sejumlah uang atau menaruh sejumlah uang di sebuah bank tertentu. Dalam jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan bunga. Nah, uang itu dibiarkan begitu saja sampai batas waktu, ada 3 bulan, ada 6 bulan, 12 bulan. Kemudian kita akan menerima bunga beserta dengan pokoknya. Itu yang lebih dikenal istilah deposito. Tetapi konsep ini berbeda, bertolak belakang dengan konsep di dalam kerajaan Allah. Nah, nats pembacaan kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 ini bukan konsep keselamatan di dalam kerajaan Allah. Dan kita akan belajar melalui renungan pagi hari ini. Peristiwa ini, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini pasca peristiwa yang sangat luar biasa tentang pertobatan Sakeus yang dicatat di dalam Lukas pasal 19 ayat pertama sampai yang ke-10, di mana Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kemudian Sakeus mengalami pertobatan yang sesungguhnya, dan Sakeus mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Intinya, Sakeus mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Sakeus mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah peristiwa Sakeus mengalami anugerah keselamatan inilah, kemudian Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang mina. Apa itu mina? Ya, dalam kamus Alkitab, mina itu dinyatakan, dalam kamus Alkitab disebut mina. Saya bacakan, ukuran timbangan sebesar 50 sikal itu sama dengan lebih kurang 57 gram. Dalam zaman perjanjian baru, mina adalah mata uang yang seharga 100 dinar. Dan 100 dinar itu upah kerja harian dalam 100 hari. Mina itu mata uang.
ya, yang nilainya sekitar 100 dinar, dan itu upah kerja dalam 100 hari. Nah, dikisahkan dalam perumpamaan ini bahwa ada seorang bangsawan yang akan berangkat ke luar negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Nah, sebelum bangsawan ini pergi, pangeran ini pergi untuk dinobatkan sebagai raja, ia memanggil hamba-hambanya. 10 hambanya dipanggil dan kemudian dipercayakan 10 mina. Masing-masing 1 mina. Dengan pesan kepada hamba-hambanya agar mereka mempergunakan uang itu untuk berdagang, untuk dikembangkan, untuk dikelola. Dan ketika dia sudah pulang, ketika dia sudah kembali, dia akan mengadakan perhitungan dan meminta pertanggungjawaban jawab. Nah, dikisahkan dalam ayat yang ke-15. Bangsawan ini atau raja ini kemudian meminta pertanggungan jawab kepada hambanya yang pertama. Hambanya yang pertama, "Tuan, engkau mempercayakan aku 1 mina dan aku telah mengembangkan mendapat bunga 10. Ini aku kembalikan yang menjadi milik Tuan." Tuan itu berkata dalam ayat 16, 17, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Kemudian hamba yang kedua datang dengan membawa mina yang dipercayakan itu, dan dia berkata, "Aku telah mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, dan ini aku mendapat bunga 5 mina." Dan Tuhan itu berkata, "Baik sekali engkau hambaku, dan terimalah kuasa atas 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang kepada tuannya dan berkata, ayat 20 dicatat, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur." Nah, perhatikan, dari 3 hamba yang dipercaya mina oleh tuannya, hamba yang pertama dan kedua mengelola, mempergunakan, mengembangkan minanya sehingga akhirnya menghasilkan bunga. Ya kan? Tapi hamba yang ketiga tidak mengembangkan, malah sebaliknya, hamba yang ketiga ini menyimpannya, tidak mengembangkannya, sehingga akhirnya tuannya marah dan menghakimi, menghukum hamba yang ketiga yang dipercayakan mina tapi tidak dikembangkan. Dari kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan ini, dan berhubungan dengan konteks dekat keselamatan yang baru diterima oleh Zakheus, kasih karunia yang telah dialami oleh Zakheus yaitu tentang keselamatan, mina ini mempunyai makna pengertian yaitu kasih karunia, kepercayaan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu keselamatan. Itu harus dikembangkan, itu harus dikerjakan sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang baik. Mari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing,
yaitu terutama tentang keselamatan, juga tentang anugerah yang lain, tentang bakat, tentang talenta, tentang kemampuan. Mari dikerjakan, dikembangkan. Karena Tuhan ketika memberikan, mempercayakan kasih karunia, keselamatan itu, Tuhan rindu supaya keselamatan itu tidak kita simpan sendiri, tapi keselamatan itu boleh kita kembangkan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang baik, yang taat, yang setia, yang produktif. Ibu saudara kekasih, ini yang patut kita renungkan. Penekanan renungan pagi hari dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27, yaitu kembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kembangkan kasih karunia, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita memperoleh dengan cuma-cuma. Mari kembangkan, mari pergunakan, mari salurkan kepada yang lain. Karena satu kali waktu kita akan diminta pertanggungan jawab dari kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Saya ingat ada satu ayat, dua ayat tepatnya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang 9 dan 10. Ini kesaksian hidup Paulus. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 10 perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan perhatikan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Di akhir renungan ini saya menyampaikan, setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, itu kepercayaan yang luar biasa juga ada di dalamnya. Intinya kembangkan anugerah itu, jangan disimpan. Kembangkan, pergunakan untuk melayani, sehingga ada jiwa-jiwa yang akhirnya diselamatkan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah, keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi aku mengerjakannya, aku mengembangkannya. Bahkan ini Tuhan, ada hasil dari kasih karunia, mina, talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Melalui pembacaan kami di dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Kami diingatkan sekali lagi untuk supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, yang taat, yang setia, yang mengembangkan kepercayaan, talenta, anugerah, kasih karunia yang sudah Tuhan beri, yaitu keselamatan di dalam hidup ini. Untuk kami kembangkan, untuk kami kelola, sehingga menghasilkan jiwa-jiwa yang lain yang akhirnya diselamatkan. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Kepercayaan Tuhan begitu mahal, begitu bernilai. Kami tidak akan simpan, kami tidak akan berdiam diri, tapi kami sungguh-sungguh bergiat untuk mengembangkan, mengerjakan, dan membawa bunga hasil dari apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menyadari pesan firman Tuhan pagi hari ini, dan menguatkan kami untuk kami menjadi hamba-hamba yang baik, setia, taat untuk mengelola, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Termasuk keselamatan yang terutama, termasuk harta benda kekayaan, termasuk talenta, bakat, kelebihan yang Tuhan beri. Semua potensi yang ada kami akan kembangkan untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti program Mimbar Gemar pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan berhasil apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hari ini. Dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam bergemar.